Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Rizky Kurnia Putri, Shannon Vania Tanuwijaya, Jennifer Angelina, Paskasius Niko Adrian, Cecilia Jubilia Kristanti, dan saya sendiri Sugierto Wijaya akan membawakan materi tentang Applied Motivation dalam studi kasus perusahaan Delta One. Nah, motivasi sendiri merupakan salah satu hal yang penting yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat bekerja lebih optimal. Setiap orang itu memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan. Ada yang financial fulfillment dan ada yang emotional fulfillment. Orang yang financial fulfillment, mereka akan mengejar materi atau mengejar reward, hadiah atau uang dan sebagainya. Sedangkan orang yang emotional fulfillment, mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya secara emosional. Nah, kemudian pengaruh motivasi sendiri dalam bekerja itu seperti apa? Yaitu dengan mencegah terjadinya rutinitas atau pemikiran-pemikiran seperti itu, serta mengurangi kejenuhan karyawan dalam bekerja. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan produktivitas, memaksimalkan kinerja, dan lain-lain. Kemudian hal yang akan dibahas nantinya adalah mengenai sebuah kasus yang ditinjau dari pembagian kerja dan program yang telah diterapkan. Bagaimana kelanjutannya? Silakan simak video berikutnya. Oke, lanjut pada bagian penjelasan kasus. Pada penjelasan kasus ini kami menggunakan kasus dari perusahaan Delta One. Dikarenakan perusahaan Delta One ini telah melakukan beberapa strategi atau aktivitas demi meningkatkan engagement serta motivasi dari para pegawainya. Pada dasarnya, perusahaan Delta One ini adalah perusahaan teknologi terintegrasi yang dimana bekerja sama dengan di berbagai sektor seperti misalnya industri, medis, dan juga energi. Lalu, untuk jumlah total karyawan yang bekerja di perusahaan Delta One ini adalah mencapai 360.000 di hampir 190 negara. Untuk total pendapatannya, pernah tercatat pada tahun 2011, yaitu meraih pendapatan sebesar 70 miliar euro. Nah, lalu bagaimana sih aktivitas atau strategi yang dilakukan perusahaan Delta One untuk meningkatkan engagement serta motivasi dari para karyawannya? Yang pertama adalah melakukan team outing, di mana tim outing ini difungsikan untuk mempererat hubungan antar anggotanya. Lalu yang berikutnya adalah layanan konseling internasional, di mana layanan tersebut dapat digunakan untuk para karyawan dari perusahaan Delta One untuk melakukan konseling terkait dengan masalah pekerjaannya ataupun masalah pribadinya. Lalu yang berikutnya adalah kebijakan pendidikan paruh waktu, di mana perusahaan Delta One akan membiayai para pegawainya untuk mengikuti program pendidikan atau melakukan studi dengan tujuan untuk meningkatkan kebutuhan bisnis dari perusahaan Delta One ini. Ya, lanjut pada bagian berikutnya, yaitu adalah analisis kasus. Dimulai dari 5 dimensi job characteristic model. Yang pertama adalah skill variety. Skill variety ini menurut kami telah diterapkan oleh perusahaan Delta One, di mana terdapat pembentukan tim khusus pada divisi R&D untuk membuat aplikasi, yang tentunya dibutuhkan keahlian khusus dalam pembuatan aplikasi. Ya, lalu yang berikutnya adalah task identity, di mana dimensi tersebut telah diterapkan oleh perusahaan Delta One, ditandai dengan adanya pembuatan aplikasi yang berbeda-beda dan juga adanya penggunaan dari aplikasi yang dibuat oleh tim atau divisi R&D, di mana di situ dapat dibuktikan bahwa aplikasi telah diselesaikan secara menyeluruh sehingga dapat digunakan dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah task significance. Hal ini juga telah diterapkan, dimensi ini telah diterapkan oleh perusahaan Delta One, di mana ditandai dengan adanya sistem atau program lunak yang dibuat oleh perusahaan Delta One yang diintegrasikan dengan beberapa sektor atau dapat dipergunakan dalam beberapa sektor seperti misalnya industri, lalu medis, dan juga energi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari perusahaan Delta One ini dapat berpengaruh untuk sektor-sektor yang lainnya. Ya, yang berikutnya adalah dimensi autonomi. Dalam company profile dari perusahaan Delta One tidak dijelaskan, tapi kami menyarankan untuk perusahaan dapat menggunakan dimensi autonomi dikarenakan para karyawan dapat meregulasi atau mengatur jam kerja mereka, jam operasional kerja mereka, dengan harapan mereka dapat lebih termotivasi dan dinilai lebih fleksibel dalam mengatur jam kerjanya, dan diharapkan dapat mendapatkan hasil kerja yang lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah feedback. Dimensi ini tentunya telah diterapkan oleh perusahaan Delta One dengan ditandainya terdapat tim yang bertugas untuk menguji program atau aplikasi yang telah dibuat oleh divisi R&D sebelum dilakukannya penggunaan aplikasi. Delta One Ltd menyediakan layanan konseling untuk karyawannya
terkait permasalahan dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Oleh karena itu, Delta One Ltd memperhatikan keluhan karyawan terhadap pekerjaan dan mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga perusahaan dapat menentukan strategi job design yang paling sesuai untuk setiap karyawan. Strategi job design yang digunakan tidak dispesifikasikan, sehingga dalam analisis kasus ini, tiap strategi akan dianalisis satu persatu. Job management merupakan strategi job design yang paling disarankan untuk Delta One Ltd. Karena semakin tinggi kualitas pekerjaan, akan semakin tinggi pula kualitas perangkat lunak dan produk Delta One Ltd. Job rotation dapat dilakukan dalam syarat bahwa karyawan memiliki kemampuan yang luas dan bervariasi. Relational job design juga dapat dilakukan, misalnya dengan memperlihatkan secara langsung produk Delta One Ltd yang dibuat menggunakan perangkat lunak Delta One R&D kepada karyawan. Sebaliknya, job enlargement tidak disarankan karena kualitas produk lebih diprioritaskan daripada kuantitasnya. Sistem waktu fleksibel atau yang biasa disebut dengan flex time juga bisa diterapkan untuk karyawan yang sedang WFH. Karyawan dapat memutuskan kapan akan mulai bekerja dan kapan jam kerjanya akan berakhir. Saat menerapkan jam kerja fleksibel, perusahaan dan karyawan harus saling sepakat. Sistem waktu fleksibel dapat meningkatkan profitabilitas untuk perusahaan Delta One karena karyawan tetap bekerja dengan maksimal meskipun dengan sistem WFH. Sistem waktu fleksibel cenderung mengurangi ketidakhadiran karyawan pada saat jam kerja sedang berlangsung. Para karyawan dapat menjadwalkan pekerjaan mereka sendiri untuk menyelaraskan dengan tuntutan pribadi, mengurangi keterlambatan dan ketidakhadiran. Kemudian karyawan bisa bekerja ketika mereka sedang merasa paling produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang extrinsic rewards yang diterapkan oleh perusahaan Delta One. Dalam penetapan gaji, tentu perlu mempertimbangkan dua ekuitas, yaitu ekuitas internal dan eksternal. Pada ekuitas internal itu bisa kita lihat dari divisi software Delta One, itu mereka memiliki keterampilan kerja yang tinggi. Keterampilan yang tinggi itulah diikuti juga oleh nilai pekerjaan yang tinggi pula. Pada ekuitas eksternal itu berfokus pada penetapan daya saing gaji yang perlu disesuaikan atau dinilai relatif dengan pembayaran gaji di bidang IT secara umum. Dari beberapa program gaji yang tersedia, menurut kami Delta One itu sesuai dengan program Merit Based Pay, di mana berfokus pada kenaikan gaji yang diperoleh karyawan berdasarkan peringkat penilaian kinerja mereka. Mengingat perusahaan Delta One ini bergerak di bidang IT, penilaian kerja bisa dilihat dari seberapa baik sih kualitas produk yang dihasilkan dan juga seberapa besar pengaruh produk tersebut di sektor industri, energi, dan juga perawatan kesehatan. Nah, penghargaan ekstrinsik itu tidak hanya melulu mengacu secara finansial saja, namun ada juga non-finansial yang dapat meningkatkan engagement dan motivasi karyawan. Nah, Delta One ini memiliki beberapa program, yaitu konferensi internasional dan juga kebijakan pendidikan paruh waktu. Kedua program ini menjadi kesempatan yang emas yang tidak bisa didapat oleh seluruh atau semua karyawan untuk belajar lebih atau mendapatkan pengalaman yang berharga di ranah IT. 50% pegawai yang bekerja di perusahaan Delta One merasa telah terlibat dalam pembuatan keputusan perusahaan. Namun masih ada 20% yang merasa kurang terlibat. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kemungkinan, seperti kurangnya kompetensi pegawai tersebut atau tidak adanya kesempatan bagi para pegawai untuk terlibat dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, kami memberikan saran bagi perusahaan Delta One untuk meningkatkan dan memperjelas partisipasi para pegawainya dalam pembuatan keputusan dengan melaksanakan participative management dan juga representative participation. Participative management dapat digunakan dalam skala kecil pada keputusan-keputusan yang dibuat sehari-hari, di mana atasan melibatkan bawahannya dalam meminta saran baik secara informal maupun formal. Sedangkan representative participation dapat digunakan dalam skala besar pada keputusan-keputusan yang membutuhkan berbagai sudut pandang dari divisi-divisi yang ada di perusahaan Delta One, dengan melibatkan perwakilan karyawan dari masing-masing divisi. Dengan demikian, para pegawai dapat merasa lebih terlibat dan termotivasi karena mereka dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, hasil akhir yang tidak optimal dalam kerja tidak dapat selalu dilihat sebagai sebuah kesalahan teknis atau skill karyawan yang tidak mumpuni, melainkan dapat disertai dengan kondisi pribadi karyawan yang tidak fit atau optimal.
Teknik benefit to motivate diterapkan oleh perusahaan Deltawan dalam bentuk konseling program. Konseling program ini merupakan salah satu benefit yang tidak selalu didapatkan di semua tempat kerja. Nah, perusahaan Deltawan ini menyediakan konseling untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan masalah, serta mengoptimalisasikan kondisi karyawan dalam bekerja. Benefit to motivate dapat meningkatkan motivasi individu apabila kebutuhannya terpenuhi. Maka dari konseling ini, kebutuhan individu yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalahnya dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua, perusahaan Deltawan menerapkan feedback kerja. Feedback kerja ini didapatkan oleh karyawan ketika mereka mengirimkan hasil kerja mereka ke tim penguji. Mereka kemudian mendapatkan feedback untuk memperbaiki dan memaksimalkan sebuah program yang dirancang. Dalam prosesnya sendiri, hubungan kerja akan terjalin dengan lebih baik seiring dengan komunikasi yang berlangsung. Dari feedback kerja yang dapat, pekerja akan merasa lebih dihargai karena pekerjaan mereka bukan hanya dikritik, tapi mereka juga mendapatkan saran untuk memperbaikinya. Kemudian yang terakhir, kelompok kami menyarankan sebuah program lain yang dapat diterapkan oleh perusahaan Deltawan, yaitu appraisal. Appraisal ini dapat diterapkan dalam divisi-divisi kecil melalui ketua divisi, baik secara formal maupun informal. Secara formal dapat diterapkan melalui pertemuan terstruktur dalam jumlah massal, sedangkan informal dapat dilakukan secara personal oleh ketua pada karyawan secara langsung. Bagaimana contoh appraisal secara informal? Yaitu seperti, aku menyukai konsistensimu dalam bekerja. Pekerjaanmu bulan ini semakin meningkat ya. Atau, kamu sangat membantu dalam proyek ini nih, saya sangat terbantu. Seperti itu. Nah, tetapi hal yang harus diwaspadai dari hal ini adalah terjadinya pefavoritan dan diskriminasi karyawan. Kesimpulannya, perusahaan Deltawan saat ini telah menerapkan berbagai kebijakan yang cukup bagus untuk meningkatkan motivasi para pegawai. Hal tersebut dapat dilihat dengan perusahaan Deltawan telah merancang pekerjaan dengan baik, meskipun dimensi autonominya masih rendah. Selain itu juga sudah ada job redesign yang didukung dengan adanya counseling program untuk mendeteksi karyawan yang bermasalah pada pekerjaannya. Kebanyakan karyawan juga sudah merasa terlibat, meskipun masih dapat ditingkatkan lagi keterlibatan karyawan dalam pembuatan keputusan. Pemberian reward serta benefit juga sudah maksimal, dengan adanya pemberian gaji yang berdasarkan performa, adanya konferensi internasional bagi pegawai yang berprestasi, adanya kebijakan pendidikan paruh waktu bagi pegawai yang ingin studi lanjut, dan juga adanya counseling program yang dapat dimanfaatkan untuk mendiskusikan masalah pekerjaan maupun masalah personal. Saran-saran yang dapat kami berikan bagi perusahaan Deltawan adalah yang pertama, meningkatkan dimensi autonomi pekerjaan dengan menerapkan kebijakan flex time, yaitu waktu bekerja yang fleksibel, atau telecommuting, yaitu bekerja dari rumah. Yang kedua, perusahaan Deltawan dapat menerapkan job redesign dalam bentuk job enrichment, job rotation, dan relational job design. Job enrichment akan meningkatkan tantangan pekerjaan, sedangkan relational job design akan membuat karyawan dapat mengetahui dampak dari pekerjaan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka dapat lebih termotivasi dan tertantang. Selain itu, job rotation akan mengganti lingkungan dari para pegawai, sehingga mereka dapat menemukan lingkungan yang paling cocok dan paling baik untuk mereka, dan mereka dapat memberikan performa yang paling maksimal. Yang ketiga, perusahaan Deltawan dapat menerapkan participative management dan representative participation dalam bentuk work council untuk meningkatkan partisipasi para pegawai. Dan yang keempat, perusahaan Deltawan dapat menerapkan budaya appraisal atau pujian, baik dalam pemberiannya secara informal sehari-hari maupun mengadakan acara formal, apresiasi kinerja para karyawan, sehingga mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi dalam bekerja. Demikian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.